Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Sore, Pak. Oke, Waalaikumsalam. izin off kamera ya. Jadi ya teman-teman juga nyaman juga. Yang penting nanti memperhatikan dengan seksama gitu ya. Nggak usah terlalu tegang. Intinya pokoknya materi kali ini kita bisa dengan mudah nanti itu kita berhasil lulus mata kuliah ini itu yang paling penting. Soalnya pengalaman yang kemarin-kemarin kita itu ada mahasiswa-mahasiswa yang lain itu sudah mengulang beberapa kali dan nggak lulus-lulus gitu ya. Sambil menunggu teman lainnya, perkenalkan ya, nama saya Ahmad Iqlil Saifullah. Teman-teman bisa manggil saya Pak Iqlil bisa, Pak Ahmad juga bisa. Uh, terus tinggal di Mojokerto, jadi teman-teman yang dari luar Jawa tentunya uh, bisa saya maklumi ketika ada yang teman-teman yang telat begitu karena perbedaan waktu, nggak masalah. Nanti juga ini saya record, nanti recordannya bisa di backup, saya backup nanti bisa dilihat lagi suatu waktu gitu di e-learningnya teman-teman. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini ya saya akan jelaskan sedikit rules-nya dulu, peraturan-peraturannya dahulu ya. Ya teman-teman nanti juga jelas tugasnya apa. Kemarin juga ada yang WA, tugas satunya saya belum selesai Pak, begitu. Bingung mau ngapain. Nah, daripada nanti bingung, nanti saya hari ini kita perjelas lagi. Selama nanti beberapa pertemuan ada tugas-tugas juga ngapain aja sih, begitu ya. Oke, langsung kita mulai ya. Nggak masalah ya. Nanti juga teman-teman kalau yang ikut include nanti saya juga record kok. Nah, jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya mata kuliah ini ya prasyarat teman-teman lulus nih. Lulus tidaknya ini peran saya juga menentukan dan juga ada tim lagi ketika nanti ada ujian. Bahkan peran teman-teman ini lebih besar kalau teman-teman sudah punya artikel yang sekarang mungkin sudah submit gitu ya. Nanti tinggal ada tembusan dari jurnalnya, ada letter of acceptance atau surat penerimaan begitu. Lebih baik lagi. Jadi nanti tinggal ngirim tugasnya itu tinggal sesuai dengan template yang jurnal yang telah pernah dikirim. Kalau belum pernah sama sekali, no silly question gitu ya, nggak masalah. Kita belajar dari awal. Kita belajar dari awal. Tapi ketentuannya teman-teman juga harus tahu kalau di sini nilai lulus itu minimal 75. Nanti setelah lulus ada keterangannya L atau tidak lulus DL. Oke, jadi prasyarat bagi lulusan bagi mahasiswa program sarjana atau diploma 4. Dalam hal ini mata kuliah karya ilmiah di jurusan ini ya, ilmu komunikasi jurusan sastra Inggris ya. Tuh, oke. Jadi mata kuliah ini wajib bebas kalau teman-teman sudah punya karya ilmiah di tahun ini begitu ya. Terus gimana Pak kalau tahun-tahun yang berikut-berikutnya? Tentunya tidak boleh ya. Jadi KRL ini sesuai dengan mata kuliah teman-teman dulu KRS-nya kapan ya itu sekarang ini uh, harus cepat-cepat dan jurnalnya itu tidak harus Sinta atau Ki satu gitu ya, bebas. Pokoknya jurnal judulnya sesuai dengan rumpun keilmuan teman-teman di ilmu jurusan ilmu komunikasi sastra Inggris ya, nggak masalah. Ya, oke. Terus bagaimana Pak format-format penulisan karya ilmiahnya ya? Karya ilmiahnya lah itu mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan etika publikasi yang ditentukan oleh jurnal yang teman-teman tuju, jadi bebas. Tidak harus sesuai dengan panduan yang ada di e-learning UT kita. Jadi bisa bebas sesuai dengan misalkan contoh ya, di sini misalkan syaratnya memuat sekurang-kurangnya 10 referensi ya.
dengan minimal 5 artikel jurnal terbit 5 tahun terakhir. Lah, kalau jurnal yang dituju kita itu hanya 5 referensi saja, nggak masalah. Gitu. Jadi bebas. Tapi etikanya memang biasanya 10 referensi, jangan terlalu sedikit. Begitu. Atau dilebihkan. Gitu ya. Oke. Nanti juga teman-teman saya cek juga dan dicek oleh sistem terutama aplikasi Turnitin kalau ada plagiasi. Penting teman-teman menghindari plagiasi itu. Plus juga nanti AI-nya juga dikurangi karena di Turnitin sekarang sudah ada fitur AI-nya. Saya tidak melarang menggunakan chat OpenAI atau ChatGPT, tapi kita lihat hanya untuk membantu menyusun struktur atau pola paragraf atau pola artikel yang baik saja. Mungkin menyusun sub-subnya atau paragraf ini intinya tentang ini nggak masalah. Tapi full AI kita nanti takutnya teman-teman malah nggak lulus karena kedetek AI-nya. Jadi saya hanya mewanti-wanti gitu ya untuk berhati-hati. Oke, itu uh, rules-nya sekilas. Sebelum ke bab yang lain, nanti kita juga ada sesi-sesi praktek gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kemarin ini ya, 200.000 ya kemarin ya, teman-teman ya, registrasinya ya, untuk mata kuliah ini ya. Ya, benar ya? Halo? Apakah putus ini suaranya saya ini? Apa terdengar? Cek. Halo? Halo? Halo, Pak. Terdengar kok, Iya, Pak? Pak. Terdengar ya? Oh ya. Iya, Pak. Langsung disela nanti kalau ada permasalahan atau yang nggak paham gitu ya. Rata-rata pengalaman saya yang tahun-tahun kemarin-kemarin, mahasiswa itu kalau mengikuti gitu ya, dan sampai submit meskipun tanpa ada letter of acceptance dari pihak jurnal, itu tetap lulus. Yang nggak lulus itu ketika ada absensi, ada tugas, dia nggak mengerjakan step by step-nya. Itu. Rata-rata memang nilainya akhirnya kosong. Gitu. Diakumulasi, akhirnya nilainya nggak sampai 75%, 75 skornya. Akhirnya nggak lulus. Kayak di kelas kita ini kan saya lihat grupnya kan nggak full ya, nggak full ini ya, nggak full 15 ya. Ada sekitar berapa nih sebelah saya ceknya. Ada sekitar 10, Pak. iya 10, ada 5 mahasiswa nanti yang eh, zona tidak zona tidak aman ini. Pasti nanti kalau dia ketinggalan informasi, ketinggalan tugas-tugasnya tidak tahu apa yang dilakukan, tiba-tiba ujuk-ujuk loh sudah sudah selesai mata kuliahnya. Nah, karena tugas web ini kalau saya lihat web ini teman-teman hanya 14 ini ya, 14 step ya. Dan saya membantunya itu cuman 4 kali ya. Nanti teman-teman kalau nambah ya 5 kali nggak masalah. Tapi jangan banyak-banyak. Lah, pengalaman dari kemarin, harusnya ini kan minggu. Seperti ini ya, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, 3. Ini kan setiap minggu ya. Dan kalau ada tutorial 1 seperti ini, ada tulisannya webinar, berarti ini tugas saya untuk ngisi. Ya. Terus di sini juga ada tutorial 3, ini saya yang ngisi. Lah, teman-teman biasanya itu ah, ngeblank kalau 2 minggu sekali. Jadi kesepakatan kelas ini ya, biar juga cepat-cepat terfokus biar nggak kena masalah-masalah yang lain. 1 bulan ini atau 4 minggu ini saya izin nanti tiap Jumat jam setengah 5 terus ada mata kuliah. Biar tanggungannya nanti teman-teman biar bisa lebih ada waktu untuk menulis, fokus menulis. Lah, misalkan nanti dalam jangka waktu 14 minggu ini atau 14 kegiatan belajar ini teman-teman ada masalah, monggo ya silakan nanti teman-teman konsultasi via WA itu kan ada grup juga ada tahu nama saya juga WA saya juga kontaknya sudah kalian dapat ya. Jangan sungkan Buka untuk karena kita keluar saya masih kuliah gitu. Oke, sudah.
Bisa ini ya, mohon izin saya teman-teman ya. Mbak Ana, Mas Fadli, Mas Francisca, Kamalia, Mbak Isnaini, dan Mbak siapa nih? Ini saya izin off kamera, teman-teman juga bisa off kamera, mungkin ada kesibukan di jalan ya, enggak masalah. Saya ini sekarang mau menjelaskan rules-nya saja gitu. Sama nanti kalau sudah clear kita masuk ke materi inti. Nah, ini jadi materi hari ini di tutorial 1 webinar ini saya memberi materi mendiskusikan ya tentang artikel ilmiah. Jadi teman-teman kalau enggak asing juga nanti step by step-nya untuk mengirim artikel itu nanti juga nggak sesuai. Kalau pertama ya belum pernah ngirim sama sekali, pasti ada culture shock karena tidak seperti ngirim email ya. Ada kayak sistemnya, Open Journal System OJS biasanya dalam artikel, dalam jurnal itu, jurnal bebas ya, di seluruh Indonesia bebas teman-teman, pokoknya terkait penerjemahan, itu sistemnya itu ada 5 step. Pertama biasanya itu artikel, judul artikel sama abstrak. Terus step kedua verifikasi full artikelnya. Terus ketiga autornya gitu. Keempat verifikasi email-emailnya. Jadi nggak satu sekali kirim lewat email langsung diterima, nggak begitu teman-teman ya. Jadi ada step by step-nya. Nanti kita pelan-pelan coba secara praktek, teoritis sama prakteknya detail di belakang. Nah, mata kuliah ini 2 jam ya, nanti teman-teman bisa lebih, bisa kurang, tergantung kebutuhan tiap pertemuan to web. Nah, setelah mendiskusikan terkait penulisan artikel, nanti setelah itu saya jelaskan tugas 1 tentang apa, tugas 2 tentang apa, sampai tugas 4. Jadi, terus ketiga, membahas bersama contoh artikel dari judul ya. Nanti kita teman-teman pasti bingung ini judulnya apa. Nah, nanti saya kasih trik-triknya, cara buat judul, terus strukturnya, bagaimana isinya. Sangat mudah ya. Nggak usah terlalu banyak berpikir, yang penting punya ide gitu aja. Apa punya tema. Saya ingin menganalisis contoh puisi, atau saya ingin menganalisis penerjemahan novel, atau terms di novel ini, gitu. Atau menganalisis apa ya, web di web di tampilannya webnya kampus tertentu, gitu. Atau menganalisis penerjemahannya abstrak ya di jurnal ini. Biasanya kan abstrak itu kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Ada contohkan seperti ini mungkin. Nah, ini contoh abstrak dari UGM gitu ya. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Ini yang bahasa Indonesia, ini yang bahasa Inggrisnya. Teman-teman analisis penerjemahannya apakah sesuai ataukah nggak sesuai dengan kaidah-kaidah penerjemahan, atau mereka menerjemahkannya, teman-teman analisis, dia menerjemahkannya itu pakai pakai tipe penerjemahan seperti apa ya. Nah, teman-teman analisis di tahun misalkan tahun 2023 10 jurnal aja, jangan begitu. Jadi skripsi sudah. Nah, gitu kan ya. Ini contoh aja. Yang penting nanti step by step ya, jadi judul, struktur, isi, sistematika, format, pengutipan, dan penulisan daftar pustaka. Secara at a glance, nah secara sekilas gitu teman-teman nanti saya kasih tahu. Dan yang terakhir, tugas tutor menginformasikan tugas 1 yang harus diselesaikan sesuai jadwal unggah tugas. Lah kemarin ini teman-teman ada yang tanya, jadwal tugasnya itu kapan Pak? Ya, nggak salah Mbak Siska. Semoga hadir. Tanya, kapan ini terakhir tugasnya? Hadir ya Mbak Siska ya? Hadir, Pak. Iya, hadir. Lah, ini jangan samakan dengan kelas-kelas yang lain. Ini saya olor ya, saya olor. Saya waktunya itu pengerjaan tugasnya itu, submission-nya itu deadline-nya saya panjangkan sampai tanggal 27. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti itu bingung. Tugas karya 1 ini deadline-nya kapan, Pak?
Masih lama. Juni, tanggal 27 Juni. Sekarang bulan apa? April, Mei, Juni. 2 bulan lagi. Tapi tetap ya teman-teman ya, tugas 1 ini diisi. Tugasnya tentang apa? Jadi ada cuman 2 tugasnya. Ya, cuman 2 tugasnya. Jadi tugasnya 1, menulis jurnal artikel ilmiah yang akan saudara kaji. Terus mengunggah filenya apa? Ada rumusan masalah dan rangkuman 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 terakhir. Ada 5 jurnal dan 5 buku. Nanti ini sangat mudah ya, karena kita sekarang kan pakai AI dan teman-teman kemarin juga dikasih kuesioner untuk penggunaan AI ini bagaimana. Jadi kalau ada AI kayaknya ini sehari pokoknya teman-teman fokus gitu, ada waktu 1 jam 2 jam itu selesai untuk tugas 1 ini. Tuh jadi ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Ya sudah. Jadi kita langsung aja step by step-nya. Jadi langkah-langkah pertama teman-teman itu harus menentukan tema yang harus teman-teman yang ingin mau tulis itu seperti apa gitu ya. Jadi temanya itu apa? Nah, tema itu diambil dari mana? Jadi teman-teman harus milih ya, ini saya rangkum, ada CCTE. CCTE itu dari singkatan ya, change, kontroversi, trend, sama emergency. Nah, teman-teman itu fokus kemana? Kalau change ini kan berarti jurnal teman-teman atau artikel teman-teman itu terkait ada perubahan, ada ingin merubah sesuatu atau mentransformasi sesuatu gitu ya. Oh, ini ada permasalahan Mas, teman-teman ya, ada permasalahan ya, mohon maaf ya. Jadi tadi itu saya sudah beli Zoom, mohon maaf ini running out of time. Tapi saya ubah, jadi namanya Zoom-nya itu Sota Premium gitu, saya beli di Shopee. Ternyata saya ganti tidak boleh, ini harus disuruh kembalikan lagi. Akhirnya apa? Kembali ke Zoom yang normal. Jadi nanti keputus bentar, nanti saya kasih link lagi ya, mohon maaf sekali ya, ini ada kendala teknis. Jadi bentar lagi ada ini running out of time. Jadi ada langsung di-cut gitu. Jadi mohon maaf ya. Oke. Biasanya teman-teman itu sesuai dengan keahliannya itu analisis, menganalisis perbedaan, fokusnya ke sini. Kalau pendidikan biasanya ke peningkatan dan penurunan ini tren. Ya, kalau sosial biasanya ke arah sini. Teman-teman membedakan, membanding-bandingkan gitu ya. Atau kalau mau mentransformasi gitu ya, karena penerjemahannya kurang relevan bisa ke sini. Penerjemahannya misalkan lagu-lagu jadul kalau diterjemahkan sekarang bahasa sudah tergeser ya karena zamannya sudah berubah. Jadi penerjemahannya berubah kalau diterjemahkan. Nah, bisa ke transformasi. Nah, caranya menulis ini sudah saya contohkan ya. Ini kebetulan kemarin ngisi kampus. Nah, ada unsurnya itu cukup ada objek formal, objek material, sama keterangan. Langsung aja, misalkan contohnya seperti ini teman-teman ya. Translation of addressing terms in novel This Earth of Mankind. Nggak salah ini Bumi Manusia, nggak salah novelnya. Ini contoh aja ini. Contohnya kemarin tadi saya ambilkan di sini. Ada beberapa contoh. Nah ini translation of addressing terms in the novel of This Earth of Mankind. Nggak salah, dia pakai translation of stylistica. Jadi pakai bahasa Inggris ya. Oh ya, nggak harus pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, bebas, tergantung jurnal yang dituju. Nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, bebas. Nah, kalau kita analisis judul itu sudah memenuhi kaidah sebuah judul. Judul translation of addressing terms. Jadi yang penting ada 3 unsur.
translation terkait terms di novel This Earth of Mankind. Jadi ada teman-teman ingin mentranslasi objek formalnya, translasinya menggunakan translasi apa, misalkan tadi itu stilistika gitu ya, tapi enggak, di judul nggak muncul, nggak masalah. Yang penting ada objek material yang jangan teman-teman mempersulit diri menerjemahkan seluruh novel gitu ya. Cukup term saja atau apa ya, 2-3 kata gitu yang digunakan sering. Contoh misalkan di novel Bumi Manusia karyanya Pramudia Anantatur itu kan ada terms tuan-tuan misalkan ya, ada satu kata tuan-tuan. Di dalam bahasa Inggris atau di Indonesia kan tuan-tuan ini kalau dikaji kaidah sosialnya, kacamata sosial misalkan ya, ini digunakan untuk teman sebaya, digunakan untuk ke gurunya, terus digunakan untuk ke istrinya, atau ke teman yang notabene dia itu orang Belanda. Apakah sama penerjemahannya? Nah, ini kan menarik dikaji. Ada level strata penggunaan terus tuan-tuan di novel Bumi Manusia ini. Nah, ini kan cukup menarik kalau teman-teman membuat judul seperti itu. Nah, saya masih bingung, Pak. Nah, saya kasih tips di sini. Halo? Masih jalan ya Zoom-nya ya ini ya? Masih 5 menit lagi. Masih Bapak. Ya, masih 5 menit lagi. Teman-teman bisa menggunakan AI. Di sini ada Open Knowledge Map, bisa dilihat ya. Untuk mengetahui topik atau tema teman-teman mau yang tema seperti apa gitu ya. openknowledgemaps.org gitu ya. Teman-teman tinggal mau tema apa yang ingin dikaji. Misalkan saya asal aja ya, ketik di sini translation gitu ya, terus saya go. Itu mungkin ada apa? Ada waktu sebentar untuk ini nanti tuh fungsinya knowledge map ini memetakan tren penelitian tahun 2023, 2024 tahun ini fokus kemana sih gitu ya, yang trennya. Sekaligus teman-teman mencari gap-nya yang jarang diteliti itu apa sih? Nanti teman-teman jangan mengarang gitu ya. Cukup meniru, amati, modifikasi itu. Jadi tinggal ganti aja. Misalkan tadi novelnya Bumi Manusia, tinggal diganti novel yang sekarang trending atau film apa yang sekarang lagi viral atau tren gitu ya. Tinggal diganti aja, terus diterjemahkan, ada subtitlenya itu. Tinggal ganti. Lah kemarin kalau teman-teman ikut webinarnya Bu Kaprodi, Bu Widya Stuti, itunya lagu sekarang agak ini ya, agak dibatasi gitu ya, jangan digunakan secara full gitu ya untuk analisis lagu gitu ya. Kurang menantang. Kalau bisa teman-teman itu film atau ini ya short stories, cerita pendek atau apa ya, web tadi itu yang sudah saya contohkan, webnya kampus apa gitu ya, penerjemahannya bagaimana. Kalau dia pakai terjemahan pakai robotik, apakah sudah bagus dimengerti apa tidak gitu ya. Atau ini apaan tuh? Tadi itu abstrak tadi itu. Kenapa ini? Tidak bisa ya ini. Coba saya reload lagi. Harusnya bisa. Open knowledge maps. Ada banyak ini ya. Banyak. Biasanya kalau saya kalau nggak begini langsung ke jurnalnya misalkan. Jurnalnya kita itu namanya kan jurnal Humaya nggak salah ya. Humaya. Humaya, 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 jurnal Humaya UT. Nah, teman-teman tinggal lihat di archive di sini. Biasanya itu, lah di sini isu, di current isu atau di archive boleh bebas. Ini temanya tentang apa ya yang sering digunakan di jurnal ini ya. Nah, contoh ya, meskipun di Humaya ini ya banyak dari artikel-artikel non translation karena jurusan kita nggak hanya sastra Inggris gitu ya, banyak yang lain dari
FISIP, dari IP juga masuk ke sini kadang-kadang. Nah, ini misalkan ada puisi ini yang pakai penerjemahan Setia Idometics. Terjemahan aslinya itu menggunakan penerjemahan Setia Idometics. Ini bagaimana sih? Lah, kayak gini-gini. Tinggal teman-teman ganti puisinya Rumi misalkan, atau puisinya eh, Kafka gitu kan. Kan menarik. Nah, atau apa nih lagi nih? Nah, ini orang sosial ini yang ini enggak kita ini, bukan kita ini. Nah, ini bukan kita. Biasanya ini campuran ini. Fenomena centang biru Instagram, analisis masyarakat konsumsi plastik, nah, bukan juga. Nah, ini kita ini. Analisis pergeseran bentuk makna dari bahasa Inggris ke Indonesia dalam lirik lagu Zenbika. Kok bisa ya dia masuk? Padahal kemarin kayaknya Bu Widyastuti Kaprodi jangan masukkan lagu gitu, tapi di sini masuk lagu ya, enggak tahu. Nah, ini kalau ini sudah masuk ke sini, teman-teman masukkan ke sini. Ini bukan wewenangnya Pak Ikli lagi ya, selaku tutor teman-teman, tapi ini fokus nanti ke audit apa eh, yang nyeleksi bukan saya lagi, tapi ininya editorialnya. Ini dia yang nyeleksi orang-orang, di review orang-orang ini, orang-orang jurnalnya, bukan saya lagi. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Kurang 1 menit lagi ini selesai. Nanti saya mohon izin buka link lagi. Ya. Error ini Zoom-nya, mohon maaf. Saya tanyakan server juga yang pakai Microsoft Teams-nya ini juga error juga ini. Saya coba pakai Microsoft Teams tadi juga gagal. Nah, mungkin banyak yang ini crowded menggunakan ini semua. Sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Di sini ada contoh 6 artikel ya, 6 artikel.
Contoh ya, yang pertama ya, contoh ini yang pertama, translating that. Ini berarti ada satu terms namanya that. Dia mau penelitiannya si Bapak atau Mas Ardianto ini, dia ingin membandingkan ya, perbandingkan antaranya penerjemahan that menggunakan Google Translate dan menggunakan Bing Translator. Ya. Jadi di dalam artikel berita, berarti bisa teman-teman Jakarta Post gitu ya, Jakarta Post itu kamu teman-teman lihat di Google Year in Search misalkan, yang paling trending di search itu apa. Jadi penelitian semacam ini, analisis seperti ini kan penelitian kualitatif ya, berarti penelitian kualitas ya. Teman-teman harus punya kekuatan, kenapa ya di paragraf 1 itu, kenapa kok melakukan penelitian ini di paragraf 1. Jadi paragraf 1 itu teman-teman harus memberikan alasannya kenapa kok translation di media massa ini kok penting gitu. Kalau kuantitatif menggunakan apa angka-angka biasanya itu di pendidikan bahasa Inggris ya, bukan sastra Inggris. Itu lebih ke arah kuantitatif, pakai SPSS biasanya. Kalau teman-teman ini biasanya ya rata-rata itu kalau ada numerikal itu hanya untuk membantu ya, membantu untuk merumuskan atau merangkum berapa kata yang muncul. Tapi itu bukan penelitian, bukan alat instrumen utama. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu peneliti itu sendiri dan menggunakan instrumen yang telah digunakan. Ya, cek, halo, sudah ya. Jadi kalau kita melihat di struktur ya, teman-teman nanti tak kasih struktur template ya, template teman-teman bisa menggunakan templatenya Pak Iklil. Ada 33 paragraf saja yang nanti, tapi di akhir ya, ini hanya untuk membantu membuat kerangka aja. Cukup teman-teman itu buat judul dan 33 paragraf jadi skripsi. Ya. Nanti ini kan temanya kan nanti judul ya, sudah tahu judulnya caranya bagaimana membuatnya. Ini temanya, tapi belum. Temanya ini open knowledge map-nya kayaknya error ini. Recording in progress. Oke, sebentar ada gangguan. Oke, sudah. Open knowledge map-nya ada gangguan juga. Teman-teman coba sendiri, mau translate apa masukkan pakai terms apa gitu, tinggal masukkan. Ini kayaknya nggak bisa. Biasanya bisa. Translation apa ya misalnya ya, music, film atau novel gitu ya. Coba sih, bisa nggak ya? Biasanya itu temanya itu langsung muncul gitu. Set. Gitu. Dan yang terjemahkan novel ini pakai pisau analisis apa ya yang enak ya? Biasanya itu diarahkan di open knowledge mapping. Tunggu dulu, sambil nunggu kita kembali ke ini. Intinya di judul ini dia jelas, dia mau translate kata-kata terms that dan menggunakan korespondensi analisis dan menggunakan mesin. Di sini mesinnya digunakan Google Translate dan Bing Translate. Jadi, kamu teman-teman ini aja, tinggal sudah jadi judul ya ini ya, sudah jadi judul. Tinggal ganti terms that-nya, kamu ganti aja. Jadi terms apa gitu di Jakarta Post di tahun 2024 bulan Februari. Ini kamu mau membandingkan translate-nya pakai menggunakan Google Translate dan menggunakan chat OpenAI atau ChatGPT itu. Bisa nanti kamu banding-banding. Selesai kan? Mudah kan? Tinggal search Jakarta Post, kamu copy paste apa kamu atau tangkap layar itunya artikelnya, terus diterjemahkan menggunakan Google atau
menggunakan Bing Translator atau banyak platform-platform AI yang lain, gitu ya. Ini dihasilkan hasilnya ini ya menarik ya, ada fungsi-fungsi macam-macam, ada fungsi post modifier, ada fungsi konjungsi, ada fungsi apa lagi? Fungsi inti, ya gitu. Tinggal nanti teman-teman modifikasi aja, kan selesai. Ini menggunakan frase modifier ya, pre-modifier sama head modifier sama end modifier. Ini contoh satu. Nah, saya juga ada cara kok. Misalkan Google Maps nggak berhasil teman-teman ya, ada cara lain untuk menentukan topik. Nah, untuk menentukan tren, biasanya itu saya itu menggunakan bibliometric research. Bibliometric kalau di search gitu ya, research. Misalkan begini, bibliometric research di Google, tapi fokuskan ke translation atau penerjemahan gitu ya. Ini biasanya itu muncul analisis bibliometrik tren manajemen pengetahuan. Apakah sesuai ini ya? Nah, tentang tren manajemen pengetahuan bukan mungkin. Nah, tren in Arabic, jadi untuk penerjemahan Arabik. Teman-teman fokus ke Inggris ya, jangan ke bahasa Arab ya. Nah, ini bisa ini. Penerjemahan bahasa gitu ya, mungkin kurang ya, bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin bisa. Nah, ini bibliometric research ini adalah kumpulan penelitian-penelitian yang terdahulu gitu ya. Dirumuskan sampai sekarang. Ini yang sering muncul itu apa sih? Nah, itu teman-teman bisa jadi kekuatan alasan kenapa kok memilih penelitian seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Trend in Arabic language. Indonesian translation. Nah, misalkan ini. Mungkin ini ya. Laporan penelitian, jangan. Ini aja wis. Contoh aja ini. Saya contohkan aja ya. Apa aja ini jurnal? Oh, bukan. Ini penelitian ini ya. Pendidikan fisika juga nggak relevan. Mungkin ini. Tadi yang sudah saya siapkan itu yang seperti ini. Saya contohkan itu tadi itu yang sudah saya siapkan itu seperti ini teman-teman. Oh bukan. Nah yang seperti ini. Jadi ini contoh aja ya. Teman-teman cari sendiri di Google. Biasanya itu contohnya itu systematic review atau bibliometric review, bibliometric research gitu. Tentang apa? Misalkan translation skill, ya, misalkan begitu. Kalau ini kebetulan saya fokus ke multiliterasi sesuai jurusan saya di pendidikan gitu ya. Di sini ada kumpulan jurnal-jurnal banyak ya. Dia rangkum sama jurnal ini. Jadi pendidikan, ini contoh pendidikan guys. Apa bibliotek di pendidikan ada sekitar 150-an nggak salah yang dulu saya baca di sini itu. Nah, ini 180 ya. 190. Jadi ada penelitian 190 jurnal terus di-exclude dan include. Nah, jadi 96 terus jadi 35 dan jadi 15 yang relevan. Jadi intinya yang paling bagus seharusnya 15. Jadi tren penelitian fokus ke 15 ini. Apa hasilnya? Jadi pendidikan bahasa Inggris itu paling bagus itu menggunakan gamified learning di sini. Jadi judulnya jadinya fokusnya jadi seluruh 190 artikel itu mengarah ke gamified learning. Kalau mau belajar bahasa Inggris, digamifikasikan, digamekan. Jadi lebih ada engagement-nya. Seperti Kahoot, quizzes, nah ini seperti ini dan lain. Yang kedua mungkin menggunakan ini ya, multimodal. Jadi nggak pakai monomodal lagi, sudah jadul. Jadi fokusnya ke multimodal. Nah, ini nanti jadikan judul juga bisa.
Jadi teman-teman sering nggak usah baca-baca, nggak usah meresum 5 atau buku 5 atau 10 jurnal artikel. Nah, paling efektif menurut saya itu nggak apa, teman-teman, malah bagus ya membaca satu persatu sebuah artikel malah bagus. Tapi lebih cepatnya itu teman-teman ada memang artikel atau jurnal yang memang fokus mereview banyak artikel gitu, jadikan satu dirangkum jadi sebuah existing rekomendasi untuk penelitian yang akan datang. Ini dalam hal ini dalam penelitian pendidikan bahasa Inggris, di sini gamified learning. Teman-teman nanti kalau nemu, kasih ke Pak Iqlil, nanti saya validasi. Oh, ini cocok, ini benar ini, gitu ya. Jangan malu-malu ya. Nah, ini contoh tadi itu satu. Kita fokuskan ke membreadeli satu-satu dulu ini artikel. Ini ada lagi nih. Lah, ini tadi itu translating, addressing terms. Terms apa ya, saya nggak tahu dia. Di novel This Earth of Mankind gitu. Teman-teman juga bisa ganti di sini terms apa gitu ya. Dikasih terms, misalkan tadi saya kasih contoh tuan-tuan gitu ya. Nah, itu bebas. Nanti caranya analisisnya gimana, Pak? Ya tinggal teman-teman di search saja kan, ada berapa di bumi manusia itu terms itu berapa kali muncul. Terus konteksnya apa? Nah, di sini kan, nah contoh ya teman-teman ya. Bener ini, saya dulu pernah baca ini kok. Jadi representasi of power and solidarity contohnya itu. Di novelnya di novelnya Bumi Manusia ada 10 jenis tuan-tuan gitu ya. Penggunaan kata tuan ada 10 di halaman 2 sampai halaman di 135. Lah, fungsinya ketika ngomongkan tuan-tuan guru, dia itu lebih respect atau formal gitu ya, karena dengan gurunya mungkin. Kalau dengan guru. Ada juga dengan direkturnya, ini sama ya. Ini kodenya dia THF, TOHC, nanti ada ini TOHC ini tentang apa gitu, ada kayaknya. Tinggal ini aja dilihat atasnya itu apa itu maksudnya TOHC. Intinya pokoknya representasi power itu penekatannya itu lebih formal gitu ya. Kalau Tuan Muda Mingke ini lebih casual, respect, tapi kalau ini kan pembantunya, nggak salah ya kalau di novelnya itu pembantunya Nyi Ontosoro manggil Mingkenya itu Tuan Muda Mingke, tapi tetap respect tapi itu casual dan lain-lain di sini. Nah, di novel itu kan ada banyak terms ya, nggak harus tuan-tuan, ada terms-terms lain ya untuk pemanggilan kata nyonya misalkan gitu, kan macam-macam, atau dia. Nah, ini kalau diterjemahkan ini bagaimana? Nah, masih banyak perlu dianalisis. Teman-teman cukup menganalisis ada 10 temuan gitu cukup, nggak harus banyak-banyak. Yang penting ini itu sudah merepresentasikan power and solidarity representation gitu. Nanti bisa teman-teman ganti tentang bisa fokuskan bukan power tapi egaliter gitu. Pemanggilannya itu ini kan fokus ke power ya. Bisa teman-teman itu bisa fokuskan ke egalitarian, fokus ke egaliter. Ketika dengan teman-temannya dia fokusnya kalau memanggil teman-temannya itu panggilan terms dia atau kamu atau Anda itu lebih santai misalkan gitu. Kan macam-macam ya, bisa kata-kata kamu, Anda, nah, sampean begitu kan macam-macam. Nah, ini masih ini bisa digali banyak. Ini contoh aja. Selanjutnya teman-teman ya, ini ada contoh dari apa nih? Lah, saya kelewatan ya. Teman-teman kalau mau cari jurnal yang bereputasi, caranya itu kalau mau Q1, nah ya, paling bereputasi itu saya terangkan ya sebelumnya kalau teman-teman ada yang nggak paham ya. Jurnal itu ada klasifikasinya ya. Kalau di Indonesia itu ada jurnal yang belum terakreditasi. Berarti dia itu belum ada jenjang
Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Semakin ke 1 semakin baik. Itu kalau jurnal Sinta. Biasanya diceknya itu kemana, Pak? Di portal Garuda, teman-teman. Search aja di Google Garuda begitu untuk mengklasifikasi jurnalnya di Indonesia. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 begitu. Nah, teman-teman kalau mau paling bereputasi dan pasti nilainya baik, itu bisa langsung ke Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi cara ngeceknya gimana, Pak? Teman-teman ke Scholar ya. Contoh ini ke Google Scholar gini ya. Ini contoh saya ini. Teman-teman install aplikasi tambahan di Google atau Chrome-nya teman-teman, extension namanya Eksitasi. Jurnal ranking ini, Eksitasi. Ini teman-teman bisa ketahuan. Misalkan buka Google Scholar gitu ya. Oh, ini Q1 nih, Q2 nih. Gitu. Ya. Oke. Contoh saya contohkan punyanya saya ini. Lah, bukan sombong ya, bukan bermaksud sombong. Kan pamer sedikit-sedikit kan enggak masalah. Ini teman-teman bisa lihat, oh keluar langsung Q2 pernah dulu tahun 2019. Ini kutip langsung atau kamu ambil untuk mata tugas 1 kita. Ada aplikasi banyak ya teman-teman ya untuk aplikasi resume. AI meresum sebuah artikel jurnal. Misalkan, saya contohkan ini teman-teman download dulu. Terus teman-teman buka AI apa ya? Jurnal review atau jurnal resume gitu ya, AI itu. Tinggal copy paste atau upload PDF-nya, resumenya sudah keluar. Gitu. Jadi tugas 1 ini, mana sih? Tugas satunya teman-teman sebenarnya ini selesai hari ini pun bisa. Mana ya? Nah, ini kan. Teman-teman disuruh buat judul, terus mereview atau merangkum minimal 5 jurnal bereputasi, teman-teman download aja di Google Scholar, ya, di Google Scholar, terus cari yang install aplikasi Eksitasi ini ya, Excitation ini, terus teman-teman buka Scholar, kalau ada yang muncul hijau-hijau atau kuning-kuning begini, berarti ambil aja download, terus masukkan ke AI, jurnal resumer atau jurnal reviewer gitu, selesai. Gitu ya. Tapi ingat teman-teman ya, teman-teman juga pertama memang harus ada topik yang ingin dibuat search gitu ya. Saya ini mau topik ini Pak, lagu Pak, translation lagu Pak, atau novel terms ini aja Pak, begitu. Atau tadi itu apa? Pakai artikel di koran atau media massa atau membandingkan gitu. Baru ke Google Scholar terus di-download. Ya. Ini translation analysis. Website akademik institusi menggunakan kacamata sintaktik, semantik, pragmatik. Nah, kalau boleh saran, ini kan tahun 2022 ya. Teman-teman kasih kacamata jangan sintaktik. Contoh ya, ekolinguistik. Jadi pendekatan lingkungan tapi gaya bahasa lingkungan begitu. Atau pendekatan apa namanya? Pendekatan tadi itu stilistika begitu. Atau pendekatan apa ya? Apa istilahnya itu? Saya kok jadi lupa. Ada contohnya kayaknya sebentar. Nggak saya siapkan ini, jadi lupa. Pendekatan-pendekatan yang lain yang sekiranya belum pernah ada di jurnal. Taunya dari mana Pak itu? Ya taunya dari ini. Waalaikumsalam. Sebentar ada tamu ya. Oh, sebentar ya. Tadi mohon maaf ada ini, eh, tamu sebentar. Ini tinggal ada buka web, misalkan webnya UNESA gitu ya.
terus diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Target text sama source text-nya kamu analisis. Misalkan mahasiswa dan alumni, terus target text-nya, contoh salahnya ya, students and alumni gitu ya, salah kan? Nah, ini akhirnya dianalisis, kenapa kok salah ini? Nah, ini contoh aja untuk menguatkan bab 1. Temuannya, ternyata di sini ada banyak. Nah, ini contohnya webnya Unhas. Bukan berarti melecehkan Unhas ya, enggak. Ini dalam kacamata Unhas saja. Nah, ini contoh aja loh, ada literal. Oh, ini tipe-tipe ya, tipe-tipe translation yang digunakan di webnya Unhas. Ada literal translation, ada kalkui, ada apa lagi nih? Transposition. Nah, ini juga bisa. Webnya kampus kan cuma 1 halaman gitu aja kan, ditranslate sudah bisa. Ini. Yang penting kayaknya ini objeknya ya teman-teman ya, objeknya menarik. Terus kalau objeknya terlalu banyak yang kamu ganti pisaunya menggunakan ekolinguistik, terus menggunakan ekofeminis, menggunakan kacamata-kacamata yang lain, gitu. Oke, lanjut. Ini tentang judul lagi. Oh, ini translation quality ya. Di buku puisi judulnya Love and Misadventure. Kayak gimana nih kualitasnya? Biasanya ini ada kok aplikasi atau instrumen ya untuk menilai. Teman-teman yang nilai tapi berdasarkan instrumen yang sudah dibuat oleh ahli gitu ya. Untuk menganalisis sebuah puisi, apakah ini puisinya sudah kualitasnya sudah bagus atau bagaimana ya? Cukup. Pak, ada pertanyaan misalkan, Pak, apakah cukup saya hanya menganalisis 1 puisi aja? Cukup ya, tergantung. Bisa cukup, bisa tidak. Tergantung teman-teman, apakah di situ ada keunikan. Kalau yang kamu analisis puisinya itu, keunikannya itu rendah, ya nanti hasilnya nggak rich. Pihak jurnal pasti tidak akan menerima. Kalau tidak ada kebaruan atau novelty atau gap-gap penelitian dari yang dahulu sama sekarang, perbedaannya bagaimana, tentunya ini ya tidak dimasukkan. Dan saya garis bawahi lagi teman-teman ya, mengingatkan ini ya sesama akademisi, teman-teman ini habis ini lulus juga. Nah, portofolio teman-teman di Google Scholar atau portofolio teman-teman pernah nulis di web mana atau mereview sebuah karya artikel gitu ya, memberikan review di berupa YouTube atau Instagram atau apa, itu nanti membuat apa portofolio kamu semakin bagus. Jadi maksud kami ya selaku tutor UT ini untuk menyelenggarakan sebagai kewajiban ini sebenarnya bukan untuk saya ya, bukan untuk UT juga, tapi untuk teman-teman sendiri, portofolio teman-teman sendiri. Toh juga nanti yang dituliskan nama kamu ya, meskipun nama keduanya nanti penulis nama keduanya nanti saya juga sedikit ada sumbangsih gitu ya. Kayak misalkan contoh tadi saya contohkan misalkan lah ini kan, misalkan ada namanya mahasiswa terus nama saya gitu terus sebagai penulis kedua, jadi seperti itu. Nah, tapi overall teman-teman yang paling full teman-teman sendiri di sini yang apa penulis pertamanya. Itu ya, selingan tadi mau ngomong apa nih? Nah, ini contohnya teknik translasi yang digunakan ketika menerjemahkan sebuah buku puisi. Totalnya dipakai persentase sama frekuensi. Jadi kita mengetahui dia menggunakan teknik establish equivalence. Paling banyak di sini. Ada yang berapa persen nih? Yang paling banyak itu ini ya. Loh, harusnya ini nih. 20 kali frekuensinya. Establish ya sama ya, sama kayak nomor atas ini. Nah, gitu. Cuman gitu-gitu aja. Oh, banyak sekali ini karena buku puisi ya, karena buku puisi mungkin berhalaman-halaman. Nah, teman-teman juga harus menerangkan, payah juga itu. Kenapa kok milih puisi itu gitu? Kenapa kok milih lagu itu? Ada banyak lirik lagu di Indonesia atau di mancanegara. Terus kenapa kok milih lagu itu? Nah, ini penting itu. Istilahnya itu di sini tuh fenomenologi.
Atau sekalian case tadi jelek gitu ya. Jelek sekalian. Ada case gitu ya. Atau ada FOMO terkait kayak fanbase-nya BTS Army itu ada yang pakai bahasa Inggris. Ternyata membludak jutaan kopi gitu ya yang sudah tersebar lah. Perlu dianalisis kok bisa ya. Ini jangan-jangan liriknya menyentuh gitu atau representatif gitu ya. Bisa jadi itu jadi sebuah judul. Terakhir artikel terakhir. Ini kayaknya jadul sekali ini ya. Jadul ini. Translation Analysis of Indonesian Song Lyric into English. Yang kayaknya memang dihindari ya. Judul seperti ini. Ini bukan menurut saya ini. Karena tahun-tahun kemarin itu teman-teman itu kebanyakan pakai lirik lagu dan ini diwanti-wanti sama Buka Prodi itu Bu Widya Stuti. Jangan pakai lagu Pak, tolong teman-teman dikondisikan jangan semuanya lagu gitu. Akhirnya diubah dikit-dikit dan akhirnya alhamdulillah lulus semua. Ya nggak lulus ya yang ini teman-teman nggak ngerjakan tugas, nggak ikut webinar, nggak absensi gitu. Gitu. Saya ingatkan lagi absensi juga jadi sebuah ya, jangan lupa diklik ya, diklik. Gitu. Sudah. Dapat teman-teman ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya, monggo sebelum Zoom-nya juga habis. Silakan. Saya stop share dulu ya. Saya mau screenshot sebentar aja untuk dokumentasi. Kalau bisa sih open open kamera ya. Kalau mau saya screenshot ini. Kalau malu ya nggak usah. Nggak apa-apa. Ayo teman-teman, ada pertanyaan? Ada yang bingung? Halo? Langkah pertama saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Langkah pertama teman-teman tentukan, pilih, cari 5 artikel yang mirip-mirip sesuai dengan keinginan. Mirip-mirip, yang mirip-mirip itu teman-teman download. Terus objek penelitiannya teman-teman ganti. Contoh ya tadi saya share lagi. Saya share lagi mana nih? Nah, nih. Nah, contoh ya. Contoh tadi itu misalkan teman-teman suka yang ini. Translating of addressing terms in the novel Earth Mankind. Tinggal teman-teman ganti aja novelnya gitu. Atau terms-nya teman-teman ganti. Dan ini cari jenisnya sebanyak 5 kali. Biar lebih fokus, biar tahu gap-nya. Kalau bisa, jangan tahun di mepet-mepet ya, karena ini nanti dicek 5 tahun sebelum tahun 2024. Dari tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2004, 2003, 2022, 2021, 2020. Jangan sampai di atas atau sebelum tahun 2020. Paling pol 2020 lah. So, ini ada yang bertanya di kolom chat. Pak, saya ingin bertanya apakah setelah tugas 1 kita selesai? Gimana? Pak, saya ingin bertanya, apakah setelah tugas 1 kita selesai, langsung kirim e-learning atau konsultasi ke Bapak? Langsung kirim ke e-learning. Ya, nggak usah malu-malu. Nggak usah, kalau memang yakin gitu ya, sudah yakin. Kalau nggak yakin bisa chat di grup atau WA pribadi, nggak apa-apa. Pak, boleh share link web untuk riset jurnal tadi, Bapak? Web untuk riset jurnal. Share link web untuk riset jurnal. Apa maksudnya? Link web untuk riset jurnal.
Oh, yang ini maksudnya Mbak Francisca ya, yang ini. Betul, Betul. Bapak. Ah, ini itu teman-teman bisa ambil di sini, nggak salah sudah saya masukkan. Ini kan misalkan ya, contoh ya, di aktivitas belajar 2 nggak salah sudah saya cantumkan di paling bawah. Kalau nggak salah, berarti benar ya. Nah, ini ada contoh karya ilmiah penerjemahan. Ini teman-teman bisa download. Atau ada lagi di tugas web 3, nggak salah ya. Aktivitas 3 ini kayaknya tadi juga ada kok. Oh, maaf, yang satu bahkan. Yang satu, aktivitas belajar 1. Di aktivitas belajar 1 ini yang paling bawah, ada kayak materi-materi yang saya... Lah, ini ada contoh karya ilmiah sastra Inggris. Ini contoh-contohnya. Nanti kalau bingung nanti saya share di grup aja dah. Tuh, apa PDF-nya ini. Gitu ya. Gitu aja, sudah cukup. Ada lagi yang tanya? Ini agak malu-malu ya teman-teman, masih baru ya ini. Pak izin bertanya. Silakan. Kemarin kan saya sudah mengumpulkan tugas karil yang tugas pertama, tugas 1. Nah, tapi saya masih belum serak. Itu bisa Nanti apa? edit. Dikumpulkan ulang nggak yang lain, Mas? Bisa, bisa. Nanti itu eh, tampilannya gimana ya? Wah, ini nggak boleh ditampilkan, tapi bisa. Teman-teman utek-utek aja dimasuk-masukkan. Ini kan tampilan tutor ya, ini tampilan tutor ya. Saya nggak bisa nyontohkan yang ketika jadi mahasiswa itu. Bisa kok, Oh, dengan teman-teman ganti. Nanti saya nilai, biar fair gitu ya. Saya nilai di akhir-akhir. Saya kasih nilai di akhir-akhir. Takutnya nanti ada perubahan-perubahan gitu ya. Sudah saya nilai sekarang, tapi jelek misalkan, contoh jelek misalkan saya kasih nilai jelek. Tapi di akhir-akhir kamu berubah. Jadi baik judulnya. Lah, kan nggak fair. Harusnya kan dari awal itu kan teman-teman harusnya dapat nilai baik gitu kan. Makanya saya kolor sampai tanggal 27 Juni. 27 Juni nggak salah ya. Ada satu ya ini. siap-siap, Pak. Oke. Nah ini kan, maaf, bukan 27 Juni. 24 Juni. Nah, ini yang sudah submit ada 3. Ini teman-teman boleh enggak ya? Saya kalau nggak boleh nggak masalah. Saya ini kasih feedback langsung gitu ya. Mbak Ansa, Mbak Iza, dan Mbak siapa nih? Nah ini. Mas ya, Mas Muhammad Fadil Mutakhir. Pokoknya intinya kalau sudah memenuhi kaidah, ada objeknya, ada alat analisisnya, ada keterangannya, mau menganalisis apa, gitu, selesai. Gitu. Terus ada 5 artikel, terus kamu suruh Open AI untuk untuk meresum. Intinya kan kamu kepingin tahu ya hasilnya itu dari mana. Sebenarnya nggak usah diresum ya. Ini loh sudah resuman ini. Yang saya ya teman-teman ya, permisi ya, saya orang Jawa ini agak ngomong ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jawanya. Ini kan sudah resum ini abstrak ini. Ini kan hasil ini sudah. Kalau teman-teman sudah mengerti maksudnya sudah saya anggap beres gitu. Ini abstrak ini kan kayak kesimpulan di muka ini. Nah, ini kan hasilnya ini. Tinggal copy paste. Tapi 5 artikel itu kalau bisa yang mirip-mirip ya. Jangan yang macam-macam. Misalkan contoh ini perbandingan antara Google Translate dengan Bing. Terus tiba-tiba kamu mau analisis novel. Nah, kan enggak relevan. Nah, teman-teman bisa satu tipe aja gitu. Ada 5 atau 6 tipe di sini. Teman-teman tinggal memilih aja. Nanti saya share di grup. Teman-teman ini nggak familiar nggak dengan aplikasi namanya Nvivo, aplikasi untuk membantu penelitian kualitatif. Itu teman-teman Kurang tahu. kurang tahu ya. Itu kalau teman-teman tahu ya, paham,
saya contohkan ini di sini ada contohnya ya. Teman-teman bisa belajar mandiri. Ini sangat membantu peneliti. Kayak teman-teman gini, contoh YouTube misalkan. Di YouTube ini NVivo misalkan, tutorial NVivo. Teman-teman bisa beli 100.000 kalau nggak 50.000 gitu di Shopee. Ini aplikasinya namanya NVivo. Diinstal di laptop ya, NVivo. Misalkan yang mana ya? Nah, ini misalnya. Nah, ini Mbak ini yang kalau saya rekom, boleh saya rekom apa yang Mas Mbak ini yang apa nih? Siapa nih? Yang ini pokoknya, yang ada gambarnya Mbak-mbak ini. Dan emoticon Mbak-mbak ini. Lah, ini teman-teman ikuti ini aja. Andaikan waktunya agak panjang dan nggak hanya 4 pertemuan atau 5 pertemuan gitu ya, tak ajari teman-teman untuk bantu apa. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot baca satu-satu novel atau baca satu-satu puisi gitu ya. Tinggal masukkan NVivo, nanti tuh kata-kata yang sering muncul hasilnya itu ada word cloud gitu ya. Ini istilahnya itu kayak hasilnya itu kayak gini. Kalau saya boleh share gitu ya, word cloud NVivo. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gini. Nanti ini tem yang sering muncul ini kelihatan yang paling besar gitu. Biasanya itu kayak gini ya. Nah, ini saya besarkan. Berarti ini safety gitu ya. Nah, ini yang sering muncul sekarang seperti ini. Yang sering ngetren, yang ngetren itu pakai NVivo kayak gini. Dan ini dibutuhkan sekali ya untuk data analis. Ketika cari pekerjaan freelance gitu ya, untuk menganalisis sebuah web gitu ya. Teman-teman tinggal comot, masukkan NVivo keluar. Kayak contoh kemarin ada ini ya debatnya Pak Prabowo, Ganjar dan Pak Mahfud. Itu kira-kira yang muncul yang sering kata-katanya apa sih? Tahu itu NVivo yang sering muncul ternyata contohnya hak asasi manusia atau HAM misalnya. Terms itu yang jadi sebuah judul nanti. Terms itu yang jadi tema yang paling menarik gitu ya. Dan itu memudahkan sekali seorang peneliti. Minggu depan Jumat lagi saya ajari langkah-langkah membuat ini ya teman-teman ya, membuat outline. Ini punya saya ini sampai hasilnya itu bisa saya ajari nanti. Pelan-pelan paragraf satu tentang apa. Ada template-nya juga nanti di sini. Template-nya tentang ini, paragraf 2 tentang ini, paragraf 3 tentang ini, sampai 33 paragraf. Kita membuat outline dulu. Sudah teman-teman, sudah. Sudah ya, cukup ya.